Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelumnya saya sampaikan bahwa untuk perkuliahan hari ini itu adalah kelanjutan dari pekan yang kemarin membahas mengenai zakat, ya, zakat, infak, dan sedekah. Kalau pada pertemuan pekan yang kemarin membahas tentang presentasi yang berkaitan dengan ajaran-ajaran, ya, atau fikih, ya, murni, ya, masalah zakat, infak, dan sedekah, baik itu pengertian, hukum, rinciannya. Maka pada hari ini kita lanjutkan dengan pengorganisasian zakat, ya. Nah, memang di sini tidak ada yang presentasi, tetapi saya akan menjelaskan sebagaimana yang ada di e-learning. Itu nanti adalah kita akan mengkaji, ya, mengkaji hasil-hasil implementasi atau penerapan pengelolaan zakat di lapangan, yang itu merupakan tugas kelompok, ya. Nanti satu kelompok itu menganalisis satu laporan pengelolaan zakat. Nah, mengenai laporan pengelolaan zakat ini bisa diambil di tempatnya masing-masing, ya. Caranya adalah Anda kunjungi, ya, apakah itu suatu masjid atau suatu kampung, suatu desa atau suatu organisasi. Katakan misalnya ada lazis, ya, di Sidoarjo atau di suatu kecamatan, misalnya kecamatan Sidoarjo atau suatu desa, ya. Misalnya di sana itu sudah ada amilnya, sudah ada organisasinya, maka Anda teliti, ya, Anda wawancara dengan pengurusnya, pengelolaannya, ya. Jadi misalnya yang pertama adalah nama dari organisasinya itu apa, di mana, ya, pengurusnya siapa, lalu pengelolaannya bagaimana. Nah, yang dimaksud dengan pengelolaan di sini itu adalah mulai dari perolehan, ya. Misalnya mereka memperoleh zakatnya itu, zakat infak sedekah itu dari siapa, berapa orang, jumlahnya berapa, kemudian disalurkan untuk kepentingan apa saja. Nah, itu kapan terjadinya, di mana. Nah, seperti itu. Dan bagaimana mengelolanya, mungkin ada cara-cara, ya, mereka melakukan pengelolaan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bisa juga Anda tidak usah datang ke kampung, ke masjid, ke desa, ya, ke ormas, tetapi cukup dengan melihat laporan pengelolaan zakat sebagaimana yang sudah dilaporkan di media. Contohnya adalah, misalnya saya tunjukkan seperti ini. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah kelihatan, ya? Nah, di sini contohnya. Ya, contohnya di sini adalah seperti ini. Nah, kelihatan, ya? Ini di Google, ya. Contohnya adalah analisis model pengelolaan zakat dan wakaf studi Yayasan Yatim Mandiri Cabang Malang. Nah, ini nanti Anda klik, ya, dibaca. Ya, setelah dibaca kemudian Anda buat ringkasannya. Nanti di dalam ringkasan itu yang penting adalah Anda sebutkan itu
apa namanya? Yang meneliti itu siapa? Ya. Dari lembaga mana, lalu yang diteliti itu dari lembaga apa, misalnya contohnya Yayasan Yatim Mandiri. Kemudian mereka menggunakan penelitian dengan menggunakan metode apa, ya, metodologinya, lalu hasilnya seperti apa. Ya, penelitiannya ringkasannya tidak usah terlalu banyak, itu cukup 1 atau 2 halaman. Ya, 1 kelompok, 1 hasil penelitian. Di sini memang tujuan kita adalah untuk memperluas wawasan atau pengetahuan bagaimana penerapan zakat itu di Indonesia. Nah, contoh yang lain misalnya di sini, ya, manajemen pengelolaan zakat, infak dan sodako di Pusat Kajian dan Wakaf UIN Maulana Malik Ibrahim. Jadi di Maulana Malik Ibrahim itu ada lembaga pengelolaan zakat. Ya. Itu bisa juga jadikan sebagai bahan. Yang lainnya, misalnya ini, ya, mekanisme pengelolaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar. Tanah Datar itu di sana ya, di daerah Sumatera sana. Ya, itu contohnya. Kemudian ada lagi ya, kita tinggal klik aja, tapi tolong nanti di Google itu, ini yang bagus artikel itu adalah ini ya, apa ini? Google Cendekia. Ya, jadi bukan Google secara umum, tapi Google Cendekia. Nanti ini caranya begini ya. Kalau di Google itu nanti kita ini misalnya awalnya kan begini. Awalnya itu di sini. Nah, ini asalnya kan Google biasa ini ya. Nah, ini misalnya awalnya kan Google biasa ya. Ya. Ini kan awalnya Google biasa ini. Kemudian kita tulis Cendekia. Ya. Cendekia boleh atau Scholar boleh, Google Cendekia. Nah, nanti di sini kita akan masuk Google Cendekia atau Google Scholar ini ya. HTTPS Scholar Google. Ya, kalau saya besarkan ini, nah ini nanti ya. Ya, kalau artikel-artikel ilmiah itu adalah di Google Scholar atau Google Cendekia. Kita klik Google Cendekia. Ya, nanti akan keluar seperti ini hasilnya Google Cendekia. Jadi itu adalah hasil-hasil penelitian atau kajian, lalu kita ketik aja ya, pengelolaan zakat. Nah, kita ketik aja, nanti di sini akan keluar ya, akan keluar hasil-hasil penelitian. Nah, misalnya di sini pengelolaan zakat oleh badan dan lembaga amil zakat di Surabaya dan Gresik. Ya, kita klik aja ya, nanti di sana akan keluar hasilnya ya. Coba kita klik begini ya. Nah, seperti ini jurnalnya ya. Nah, kalau di luar ya, ini kan jurnal ini masih di halaman luar ini. Ini masih hanya abstraknya ya. Kita tarik ke bawah ini tidak ada apa-apanya ya. Tidak ada apa-apanya. Ya, karena itu kalau ada seperti ini maka kita nanti klik di sini full text ini ya. Ada full text. Nah, ini ada PDF-nya. Nah, baru keluar PDF-nya nanti kita baca di sini. Pengelolaan zakat oleh badan dan lembaga amil zakat di Surabaya dan Gresik ya. Kalau kita sudah baca ya, nanti kita tinggal buat ringkasannya ya. Yang diringkas nanti adalah itu lembaganya namanya apa, di mana ya, hasilnya seperti apa ya. Mungkin sementara seperti itu ada yang ditanyakan? Kelompokan, Pak. Ya, kelompok sesuai dengan kelompok yang ada itu aja ya, biar mudah ya. Jadi tidak membuat kelompok baru gitu. Siapa? Siap ya. Jadi itu tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita tahu penerapan di lapangan itu seperti apa ya. Antara teori dengan penerapan di lapangan itu kira-kira seperti apa di Indonesia. Kemarin kan kita baru mengetahui teorinya ya.
teori tentang zakat itu pengertiannya seperti itu ya, itu seperti itu memang, itu dari fikih ya. Sejak dulu seperti itu, tidak ada perubahan di mana-mana sama. Tetapi kalau kita ingin lihat di lapangan, kenyataannya tentu tidak sama persis dengan teori. Misalnya kalau di dalam teori itu zakat diberikan kepada apa? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya itu ya, ada 8 asnaf itu. Tapi kita lihat di lapangan ya, di lapangan itu apa? Mungkin kalau kita lihat di lapangan itu ada yang tidak seperti itu ya. Mungkin mereka mengartikan yang namanya miskin itu sudah tidak ada orang miskin, dalam arti tidak makan itu tidak ada, tapi ada yang disalurkan dalam bentuk beasiswa ya. Ada juga yang disalurkan dalam bentuk membuat lapangan pekerjaan ya, lapor koran ya, kemudian ada yang di SPBU ya, ada yang dikelola dalam bentuk beasiswa yang bergilir dan sebagainya ya, ada yang macam-macam. Nah itu kita ingin lihat ya kenyataan yang ada di Indonesia. Nah contohnya seperti itu. Jadi nanti kalau di sini ini di Google Scholar itu ya, itu Anda perlu perhatikan pengelolaan yang memang di situ ada tempatnya ya. Jadi bukan teori lagi, tetapi sudah ada ini. Nah, seperti ini. Pengelolaan zakat dalam pemberdayaan masyarakat di Kota Cirebon. Nah, ini kan jelas sekali ya. Jadi memang ada tempatnya ya, di mana? Di Cirebon ya. Tapi kalau yang seperti di atas ini, manajemen pengelolaan zakat yang efektif di era kontemporer. Nah, ini mungkin bisa saja ini masih teori ya. Tapi nanti untuk mengetahui apakah ini teori atau praktek di lapangan, itu perlu kita klik aja ya. Kalau memang itu teori ya jangan diambil ya. Tapi kalau memang itu praktek pengelolaan zakat ya nanti kita ambil ya. Salah satu ciri bahwa itu adalah memang pengelolaan zakat di lapangan itu biasanya ada tambahan kotanya ini. Ada tambahan tempat ya di Kota Cirebon. Ini di Tanah Datar ya. Kemudian misalnya ini, nah seperti ini, akuntabilitas pengelolaan zakat, infak dan sedekah ini tidak tahu ini, ya apakah ini ada tempatnya atau hanya wacana. Ya kita teruskan aja karena di Google Scholar itu memang hasil-hasil penelitian itu banyak sekali. Nah seperti ini ya, peranan LAS sebagai pengelolaan zakat dalam pendaya gunaan zakat produktif, studi kasus rumah zakat Medan. Nah ini berarti sudah jelas ya. Memang sudah ada tempatnya ya, jadi kita tidak ragu lagi itu. Saya ulangi lagi, apa yang dianalisis nanti adalah lembaganya ya, siapa yang mengelola, kemudian di mana ya. Lalu metode, kalau ada metode penelitian itu lebih bagus, berarti ada aspek ilmiahnya, lalu hasil ya. Nah, itu cukup antara 1 sampai 2 halaman ditulis di Word ya. Itu. Yang lain, nah ini banyak sekali ya. Jadi tidak boleh sama ya antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, kita tinggal klik aja. Nah ini di Indonesia ya, jangan yang di Malaysia ya, di Indonesia aja, jadi di beberapa tempat yang ada. Nah seperti ini juga bisa ya. Pendapatan religius kepercayaan terhadap organisasi pengelolaan zakat ya, terhadap minat membayar zakat ini sudah hasil penelitian ya di mana itu Surakarta ya. Ini ada yang di Banten dan Kalimantan Selatan ya. Ya, ada yang di Yogyakarta. Nah, ini kita tinggal klik. Jadi saya ulangi sekali lagi, untuk sumber yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah itu adalah di jurnal, dan jurnal itu kalau di Google itu ngetiknya adalah di Google Cendekia ya. Itu nanti kalau di sebelah kiri itu pasti ada tulisan begini ya.
Google Cendekia atau Google Scholar. Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi? Sudah jelas semua? Fairuz, Taurek, Nikmatus Salihah, Mala, Ifna. Sudah, Pak. Ya. Ada yang tanyakan? Safira? Pengumpulannya gimana, Pak? Ya, pengumpulannya di sini. Sebentar, ini saya apa namanya itu? Saya tunjukkan dulu di ya, kalau Anda lihat di e-learning ya. Bentar. Ya, di e-learning itu ada di ini ya. Ini zakat infak sedekah bab 12, nah di sini bab 13, pengorganisasian zakat. Ini juga ada hasil-hasil penelitian beberapa ya. Anda boleh pakai ini, boleh pakai yang tadi itu, cari sendiri ya. Ini juga pengelolaan zakat, contoh-contoh pengelolaan zakat ya. Nah, di sini ya. Di bawah ini ada tugas analisis jurnal tentang zakat. Ya. Nah, silakan nanti diupload di sini ya. Jadi diketik di Word ya. Kemudian jangan lupa ditulis nama-nama anggota kelompok ya. Lalu setelah itu nanti dibuat ringkasan jurnal ringkasan dari jurnal atau hasil penelitian itu. Tadi kalau Anda meneliti di kampung desa berarti itu bukan jurnal ya, boleh ya. Anda sebutkan desa mana, siapa amilnya ya, lembaganya namanya apa, bagaimana pengelolaannya. Tapi kalau Anda lihat seperti tadi itu tidak usah masuk kampung, desa, lembaga, ormas, cukup melihat jurnal, nah, lalu dibuat ringkasannya. Ya, judul dari jurnalnya itu namanya apa, lalu judul dari penelitiannya apa, ya, lembaganya namanya apa, mereka menggunakan metode apa dalam penelitiannya, lalu hasilnya. Ya, hasilnya itu yang penting, intinya di hasil itu. Misalnya hasilnya itu adalah 50 masyarakat yang ikut mendonasikan zakat infak sedekahnya di sana jumlahnya sekian, ya bisa berupa jumlah keseluruhan atau komponen-komponen masyarakat itu. Lalu hasilnya berapa? Misalnya ada 100 juta tiap tahun. 100 juta itu misalnya dimanfaatkan untuk apa? Untuk beasiswa, untuk membangun masjid, untuk macam-macam ya. Kita tidak menghakimi dari segi fikihnya, apakah itu betul atau salah tidak, tetapi kita hanya melaporkan atau menunjukkan ya pengelolaannya seperti itu. Jadi dimasukkan di sini ya, itu sebagai tugas kelompok. Saya kira sudah jelas. Mengenai pengumpulnya itu perwakilan apa seluruhnya, Pak? Boleh perwakilan saja. Yang penting itu namanya di situ Anda cantumkan. Ya. Jangan sampai nanti namanya itu enggak masuk di situ. Jadi Anda misalnya di sini Ahnaf ya. Ahnaf itu nanti mengumpulkan tapi di tulisannya itu hanya Ahnaf saja. Berarti saya anggap itu hanya Ahnaf saja, tidak itu dikerjakan secara kelompok. Ya, misalnya Nikmatus Sholihah ya, mengumpulkan hanya Nikmatus Sholihah aja yang tertulis ya, saya anggap itu hanya itu. Tapi
Jangan lalu orang banyak melebihi dari kelompok yang sudah ada. Kelompoknya kan banyaknya berapa kemarin itu, ada 8 entah berapa itu. Sudah jelas ya? Oke, sudah jelas. Untuk pekan depan membahas tentang apa itu? Haji dan umroh, kelompoknya siapa itu? Kelompok saya, Pak. Nah, itu nanti hari Jumat yang akan datang. Gitu ya. Nah, jangan lupa filenya dikumpulkan terlebih dulu supaya tidak tergesa-gesa. Cukup? Cukup. Cukup, terima kasih ya. Sekian pertemuan kita pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.